kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, apakah kalian tahu pentingnya bermusyawarah? Masyarakat Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Setiap orang dalam masyarakat memiliki cara pikir dan pendapat masing-masing dalam menghadapi suatu masalah. Sebagai umat Buddha, hendaknya kita mengutamakan cara-cara yang diteladankan oleh Buddha. Salah satunya adalah dengan bermusyawarah. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencari tahu bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan masalah, mengapa kita perlu bermusyawarah, dan bagaimana cara Buddha menyelesaikan masalah. Apakah sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Bapak Baharudin. Namo Buddhaya. Dalam kehidupan bermusyawarah, kita tidak boleh bersikap egois, tidak boleh menganggap diri sendiri yang paling benar dalam berpendapat. Bersikap positiflah kepada orang lain. Hargailah pendapat orang lain, hindari perbuatan berburuk sangka kepada orang lain, hindari juga perbuatan kekerasan, memaksakan kehendak, dan perselisihan. Buddha juga menganjurkan untuk bermusyawarah ketika menghadapi masalah. Seandainya musyawarah tidak dilakukan, maka masalah tidak akan selesai. Bahkan yang terjadi adalah pertengkaran, bahkan peperangan. Seperti pada kisah suku Kolia dan suku Sakya berikut ini. Wilayah suku Kolia dan suku Sakya dipisahkan oleh sungai Rohini. Air sungai Rohini digunakan untuk mengairi ladang-ladang di wilayah suku Kolia maupun suku Sakya. Pada suatu saat, kedua suku itu sedang memetik panen hasil ladang mereka. Banyak pekerja yang dikerahkan untuk memanen hasil tanaman mereka. Ketika mereka sedang memetik panen di tepi sungai itu, penduduk Kolia yang sedang bekerja berkata, "Apabila air sungai ini dibagi dua, tentu saja tidak cukup untuk mengairi ladang-ladang kita. Seharusnya kitalah yang menguasai air sungai ini." Penduduk suku Sakya yang mendengar kata-kata mereka lalu menjawab, "Hai, kalian jangan berkata begitu. Seharusnya kamilah yang memiliki air sungai ini. Enak aja, kami tidak akan berikan air sungai ini kepadamu," balas penduduk suku Kolia. Lama-kelamaan pembicaraan mereka makin sengit, saling mengejek dan menjelek-jelekkan pihak lainnya, sehingga timbul pertengkaran. Mereka mulai saling memukul. Pekerja-pekerja yang lain mulai saling menyerang. Akhirnya menjadi pertengkaran besar. Pertengkaran itu menjadi semakin buruk karena mereka saling mengejek dan menjelek-jelekkan pihak lainnya. Karena pertengkaran semakin sengit, akhirnya masing-masing pihak lalu melaporkan pertengkaran ini, dan akhirnya laporan pertengkaran ini sampai ke telinga raja. Kedua pihak kerajaan ini segera menyiapkan pasukan tentara perangnya untuk menyerang pihak lainnya. Dengan segera, suku Sakya yang datang bersama pasukan tentaranya berteriak, "Hai orang-orang Kolia, kami akan tunjukkan kekuatan dan kekuasaan kami." Pasukan tentara suku Kolia yang datang juga berteriak, "Hai orang-orang Sakya, kami tidak takut. Akan kami tunjukkan kekuatan dan kekuasaan kami yang lebih hebat daripada kalian." Ketika Buddha mengetahui bahwa kedua suku akan berperang, beliau berpikir bahwa kalau beliau tidak pergi kepada mereka, mereka akan saling menghancurkan. Buddha dengan kekuatan kesaktiannya terbang di udara menuju tempat kedua suku yang akan bertempur. Beliau lalu duduk dengan posisi meditasi, mengambang di udara di tengah-tengah sungai Rohini. Ketika raja dari kedua pihak itu melihat Buddha berada di udara,
di tengah-tengah sungai Rohini. Dengan segera mereka bersujud kepada Buddha, diikuti oleh seluruh pasukan dan tentaranya. Buddha mengajak kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan berdamai. Selanjutnya, Buddha menanyakan alasan mereka berbuat seperti ini kepada kedua raja yang mulia. "Pertengkaran ini hanya karena air sungai Rohini yang mulia," jawab kedua raja. Kemudian Buddha bertanya pada kedua raja itu, "Berapakah nilai air sungai itu, Raja mulia?" "Sangat kecil nilainya, yang mulia." "Berapa besarkah nilai negeri ini, Raja mulia?" "Negeri ini tidak ternilai, yang mulia. Bukanlah hal yang baik dan pantas apabila hanya karena air yang sedikit ini kalian menghancurkan negeri yang tidak ternilai ini." Setelah mendengar nasihat Buddha, akhirnya kedua suku itu berdamai, membagi air sungai Rohini itu dengan adil untuk mengairi ladang kedua belah pihak. Mereka lalu hidup dengan damai dan berdampingan karena iri hati dan kebencian sudah lenyap di hati mereka. Anak-anak, bagaimana menurut kalian cara Buddha yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah? Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah juga sering dilakukan untuk mengambil keputusan, baik keputusan untuk menentukan tujuan bersama ataupun membuat kesepakatan bersama. Salah satu contoh menentukan tujuan bersama, misalnya pada cerita keluarga Tono berikut ini. Keluarga Tono yang terdiri atas ayah, ibu, Tono, dan Mika akan merencanakan bepergian pada hari libur sekolah. Mereka bermusyawarah untuk mempersiapkan barang-barang apa saja yang akan mereka bawa saat bepergian. Mereka memutuskan untuk berbelanja terlebih dahulu di swalayan terdekat untuk membeli makanan, minuman, dan barang-barang yang akan dibawa nantinya. Saat di swalayan, mereka berkeliling sambil berdiskusi, memilih makanan, minuman, dan barang-barang lainnya. Setelah hampir 2 jam, mereka berkeliling sambil berdiskusi. Akhirnya mereka selesai berbelanja dan pulang ke rumah untuk bersiap-siap mengepak barang-barang mereka. Keesokan harinya, mereka kemudian berangkat menuju tempat wisata yang sudah mereka tentukan bersama. Tono dan Mika sangat senang. Mereka menghabiskan waktu di tempat wisata dengan bahagia. Kemudian mereka sekeluarga memutuskan mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan saat berlibur. Dalam foto tampak kegembiraan dan kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Keputusan bersama yang diambil mereka ketika merencanakan liburan sangat tepat, sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama. Ketika kita menghadapi masalah atau sulit menentukan tujuan bersama, atau sulit mencapai kesepakatan bersama, karena banyaknya pendapat yang berbeda-beda yang disampaikan tanpa berkumpul bersama, hendaknya kita melakukan musyawarah. Karena dalam musyawarah kita bisa mengemukakan pendapat atau pandangan masing-masing. Tentu saja tetap harus berpedoman pada kaidah bahasa yang baik dan santun. Seperti yang diteladankan Buddha pada kisah perselisihan antara suku Sakya dan suku Kolya. Perselisihan dapat diselesaikan karena kedua suku mengerti penjelasan dan nasihat yang disampaikan oleh Buddha sehingga tercapailah kesepakatan bersama. Di dalam bermusyawarah, kita belajar mendengarkan pendapat orang lain, kita belajar saling menghargai, dan kita belajar menjunjung tinggi hasil keputusan bersama dengan cara melaksanakan hasil keputusan
dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah kalian sudah memahami cara menyelesaikan masalah dengan musyawarah seperti yang diteladankan oleh Buddha? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.